Presiden Prabowo Subianto Senin kemarin memimpin rapat paripurna kabinet. Rapat membahas penanganan bencana di wilayah Sumatera. Dalam rapat, Prabowo menegaskan pemerintahnya mampu menangani dampak bencana di Sumatera. Presiden juga menjelaskan alasan tidak menetapkan bencana di 3 provinsi di Sumatera sebagai bencana nasional. Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Presiden juga mengingatkan semua pihak untuk waspada. Prabowo menilai di tengah situasi bencana saat ini, ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka melihat Indonesia kuat. Kelompok ini mengusung narasi bahwa pemerintah tidak hadir saat terjadi bencana. Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus saja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap gitu. Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya. Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru sekarang lihat pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. Prabowo juga mengingatkan agar para pejabat atau tokoh tidak datang ke lokasi bencana hanya untuk berfoto-foto atau melakukan wisata bencana. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Salah satu masalah yang banyak mendapat sorotan di wilayah bencana adalah soal pemulihan layanan listrik. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan mengapa layanan listrik di wilayah terdampak bencana, khususnya Aceh, belum pulih. Andaikan pun ini oleh Bapak Presiden, kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua kepada desa-desa yang ada, karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk
aliran listrik itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat. Dalam rapat kabinet kemarin, Presiden Prabowo juga menyoroti soal penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab terhadap terjadinya banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Prabowo meminta Menteri Kehutanan tidak ragu-ragu menindak perusahaan yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan bencana. Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personil untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan telah menyiapkan anggaran 60 triliun rupiah dari APBN 2026 untuk dana penanganan dan rehabilitasi pasca bencana di wilayah Sumatera. Sebenarnya kan dari APBN, kan waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Udah kita sisir semuanya. Even sebelum bencana udah kita kumpulkan 60T dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apa enggak. Jadi begitu dibutuhkan 60T yang disebutkan oleh Pak Presiden, ya kita udah siap. Oh, itu dipastikan APBN 2026 ya Pak? 2026. Yang 2026 untuk rehabilitasi kan. Misal, kalau yang tahun ini kan ada BNPB kan udah ngajuin 1,6, kita masih ada 1,3, nggak tahu dia mau ngajuin lagi. Mereka juga sebelumnya punya berapa ratus miliar, jadi masih cukup. Presiden Prabowo mengatakan pemulihan Sumatera pasca bencana tidak bisa dilakukan dalam hitungan hari. Presiden menargetkan pemulihan Sumatera pasca bencana tuntas dalam 3 bulan. Tim Liputan, Kompas TV.